semua, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di dapur Pak Dewan, aku mau masak perkedel. Nah, aku kali ini memasak perkedel versi yang biasanya orang tuaku dan orang-orang rumah masak, dan juga ini biasanya juga jadi perkedel di rumah makan Padang. Yang membedakan tuh nanti bisa teman-teman nilai sendiri ya, apakah sama seperti yang perkedel teman-teman suka buat di rumah atau ada yang berbeda. Nah, oke, langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini sangat simpel banget ya teman-teman, bahan-bahannya tuh cuman sedikit. Yaitu yang pertama ada kentang. Di sini aku pakai 2 kentang yang beratnya sekitar 500 gram atau setengah kilo. Terus ada 4 siung bawang merah, ada 3 siung bawang putih, ada 2 telur, lalu ada bumbu-bumbu tabur seperti biasa ya teman-teman. Ada penyedap rasa, ada garam, ada lada bubuk. Nah, ini tuh simple banget teman-teman. Perkedel tuh bisa dijadiin sebagai lauk, makan, atau bisa dijadiin tambahan buat soto-soto, atau buat ngemil juga bisa. Oke, langsung aja ke step yang pertama. Di sini aku mau kupas dulu kentangnya teman-teman. Oh iya, sambil kupas kentang, kita bisa sambil panasin minyak. Jadi, biar lebih menghemat waktu. Nanti kalau kentangnya udah ready, bisa langsung digoreng dengan minyak yang panas. Kita panasin minyak dulu aja ya teman-teman. Nah, untuk minyaknya bisa teman-teman akalin ya. Kalau misalkan emang teman-teman yang tricky, mau minyak yang bersih aja gitu biar lebih sehat, bisa pakai minyak yang baru, atau kalau teman-teman ada minyak yang emang udah dipakai buat goreng-gorengan juga bisa ya teman-teman. Atau mau dicampur juga bisa, biar lebih hemat. Nah, untuk proses penggorengan atau untuk proses pematangan dari kentang ini tuh ada 2 cara teman-teman. Ada yang direbus, ada juga yang digoreng. Kalau teman-teman mau nggak terlalu berminyak, atau lebih sehat lah ya, mengurangi minyak-minyak, itu bisa dengan cara kentangnya tuh direbus. Tapi kali ini aku mau dengan cara kentangnya yang digoreng. Apa bedanya? Ayo teman-teman tahu nggak? Apa bedanya kalau cara masak kentangnya direbus dan digoreng? Beda dari segi apanya aja? Jadi bedanya, kalau misalkan kentangnya kita itu digoreng, dengan cara digoreng, itu kita bisa membuat perkedel itu dengan 100% kentang. Jadi nggak perlu ditambahin lagi tepung-tepungan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kentangnya yang direbus, itu lebih baik ditambahin tepung-tepungan, biar kentangnya tuh nggak buyar saat digoreng, dan biar rekat gitu. Karena tekstur kentang yang digoreng dengan yang direbus itu beda banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau 100% kentang, atau yang biasanya di rumah makan Padang gitu ya, yang kentang banget, itu bisa dengan cara digoreng. Kalau udah, kentangnya bisa kita potong lebih kecil ya. Potongnya terserah mau gimana, karena fungsi dari pemotongan ini biar kentangnya cepat matang aja sih teman-teman saat proses penggorengan, mengurangi ketebalan kentangnya. Oke, kalau minyaknya udah panas, bisa kita goreng kentangnya. Hati-hati ya teman-teman. Nah, jadi sangat disarankan menggoreng kentang ini tuh di minyak yang panas. Kenapa? Biar kentangnya tuh nggak terlalu menyerap minyak, biar lebih hemat juga dari segi minyaknya. Terus juga biar nggak terlalu berminyak gitu teman-teman.
Jadi kalau mau goreng kentang tuh pastiin minyaknya panas dulu ya. Karena kentang juga kan salah satu bahan yang menyerap minyak. Ini bisa kita biarkan aja dulu. Sambil menunggu kentangnya kita goreng, itu kita bisa sambil ngiris-ngiris bawang ya teman-teman. Untuk ini bisa berbagai macam cara ya, bisa teman-teman chopper atau cincang. Tapi kalau aku lebih suka diiris-iris karena biar harumnya tuh lebih awet gitu ya, lebih kenceng. Terus juga biar lebih ada tekstur bawangnya gitu. Nah, untuk banyaknya bawang itu tergantung selera teman-teman. Kalau teman-teman suka bawang gitu, yang pencinta bawang, bawangnya bisa dibanyakin. Tapi kalau teman-teman kurang suka bawang, bawangnya bisa dikurangin untuk banyaknya. Nah, udah, bawang merahnya udah kita iris. Sekarang bawang putihnya. Sambil ini kita balik dulu ya kentangnya. Kalau teman-teman lagi di program atau proses diet, kentangnya bisa direbus aja teman-teman. Dan ini juga kan bisa jadi pengganti nasi. Jadi digadoin aja makan perkedelnya. Oke, kalau sudah bisa kita taruh. Nah, untuk tingkat kematangan kentangnya itu cukup setengah matang aja teman-teman. Jangan terlalu matang kering gitu. Sampai sekiranya kentangnya udah lebih ringan atau agak ringan. Kalau sekiranya udah seperti ini teman-teman, udah setengah matang, bisa kita angkat kentangnya. Nah, ini bisa kita tiriskan sebentar ya teman-teman, biar minyaknya tuh agak turun. Oke, sambil nunggu ya, kita pecahin telur aja untuk lapisan dari kentangnya nanti. Kocok aja. Kalau udah seperti ini sudah cukup. Lalu kentang yang tadi sudah langsung bisa kita masukkan ke dalam baskom atau wadah. Nah, selanjutnya kita haluskan kentangnya ya. Kita bejek. Di sini aku mau pakai kepala ulekan atau kepala cobek. Nah, aku lapisin dulu plastik ya teman-teman. Biar apa? Biar gak terlalu lengket kentangnya, gak terlalu nempel. Terus juga biar apa namanya? Misalkan nanti ada serpihan cobeknya tuh takut ngikut gitu loh ke dalam kentangnya. Itu boleh teman-teman lapisin dulu pakai plastik. Kita haluskan kentangnya, hati-hati panas ya. Orang tuaku kalau buat apa namanya perkedel itu masih direbus kentangnya teman-teman. Nah, setelah tahu hack resep seperti ini ya, dan juga jauh lebih enak ternyata, jadinya sekarang selalu kentangnya digoreng. Kita haluskan ya teman-teman sampai halus. Nah, jika sudah halus, bisa kita masukkan bawang-bawang yang tadi udah kita iris ya teman-teman. Nah, jadi semakin banyak bawang itu tuh mempengaruhi juga dari harum gitu loh. Jadi si perkedelnya ini ya, adonan perkedelnya tuh jadi lebih harum, lebih gurih. Tapi itu balik lagi, kalau teman-teman nggak suka bawang nggak apa-apa, dikit aja asal ada. Oke, next kita bumbuin. Aku mau masukin penyedap rasanya 1 sendok teh.
Lalu garamnya setengah aja, setengah sendok teh. Lalu merica bubuk atau lada bubuk ini seperempat aja ya. Oke. Kalau sudah, kita pakai sarung tangan ya teman-teman. Kita aduk. Nah, aduknya tuh betternya pakai tangan langsung. Kenapa? Karena sambil kita ngaduk, kita tuh sambil ngebejek si bawangnya. Jadi biar lebih menyatu dengan kentang. Cuman, ini kan masih panas banget ya. Teman-teman bisa nunggu beberapa menit atau bisa juga pakai sendok aja. Karena ini kan tadi baru matang nih. Tunggu sampai kentangnya dingin gitu misal. Atau pakai sendok aja. Kalau aku tipenya suka bawang ya teman-teman. Jadi makin gurih, makin mantep gitu rasanya. Ini perbedaan. Kalau kentangnya tadi tuh kita goreng teman-teman. Jadi dia nggak terlalu nggak terlalu hancur gitu loh. Kentangnya nggak terlalu nggak kebenyekan. Tapi kalau kentangnya direbus itu biasanya kan lebih benyek. Jadi butuh bahan tambahan untuk merekatkan kentang agar nanti saat digoreng tuh nggak hancur. Kalau udah kiranya udah merata, udah kecampur antara bumbu dan juga bawang-bawangannya, itu berarti sudah cukup. Ini bisa teman-teman lihat ya jadinya begini. Nah, aku juga biasanya jadiin perkedel ini tuh jadi stok di kulkas. Jadi saat aku mau makan, misalkan aku lagi buru-buru mau kuliah nih atau mau bawa bekal, aku tinggal goreng ini. Goreng perkedel. Karena aku stok di dalam kulkas adonan ininya. Itu bisa bertahan sekitar 4-5 hari itu masih aman kok teman-teman. Asal di tempat yang tertutup gitu, taruh di wadah. Terus juga dijamin kebersihannya teman-teman. Taruh di kulkas. Bisa jadi stok deh. Oke, kalau udah kita mau sekarang ngebentuk dari perkedelnya. Nah, untuk bentuknya tuh terserah ya teman-teman. Tapi di sini aku mau bentuk bulat pipih. Ambil aja secukupnya. Terus aku bentuk seperti ini. Nih, cantik kan ya teman-teman? Kayak di rumah makan Padang juga bentuknya. Nah, kita bentuk deh sampai adonannya habis, atau ya teman-teman kira-kira aja mau buat berapa orang atau buat berapa porsi. Oh iya, seperti yang udah aku bilang, biar gak diem ya kita teman-teman, biar sambil cerita-cerita gitu. Ini tuh perkedel tuh bisa dimakan untuk lauk makan ya, makan nasi gitu, atau untuk kondimen tambahan di dalam soto, persoto-sotoan gitu kan enak ya teman-teman. Atau juga bisa jadiin salah satu menu diet teman-teman. Karena ini kan juga karbo ya, pengganti nasi. Apalagi ini 100% kentang, kita nggak pakai tambahan terigu. Cuman kalau untuk yang diet itu ya teman-teman, berarti tadi kentangnya diapain? Ayo ingat gak aku tadi ngomong apa? Kalau untuk diet, kentangnya lebih baik diapain? Oke, ini adonan terakhir kita. Ini aku masak semua aja ya teman-teman, karena kita buatnya tadi juga nggak terlalu banyak. Dan biar sekalian. Oke, kalau udah dibentuk semua kayak gini, nah selanjutnya kita ke proses penggorengan. Nah, untuk proses penggorengan kita bisa menggunakan minyak yang tadi itu ya, yang bekas ngegoreng kentang. Untuk panasnya minyak itu nggak perlu terlalu panas, dan jangan di api yang terlalu besar biar nggak gosong di luar
tapi dalamnya ternyata kurang matang. Nah, stepnya begini teman-teman, kan nih tadi telur yang udah kita kocok lepas, kita masukkan adonan kentangnya. Jadi bisa dilihat kan, ini tuh rapet gitu loh, padat, tanpa harus ditambahin terigu. Jadi 100% kentang. Nah, kita lapisin atau kita siram telur. Kalau udah, bisa kita masukkan kentangnya yang sudah dilapisin telur. Nah, kita lanjut cemplungkan adonan selanjutnya. Nah, kita goreng aja terus kayak gini teman-teman, sampai habis adonannya atau sesuai dengan apa yang kita mau gitu, sebanyak apa. Oke. Semuatnya ini aja ya penggorengannya. Oke. Nah, untuk proses penggorengannya itu nggak perlu banyak dibulak-balik. Itu tuh teman-teman, hack yang bikin perkedel tuh gampang hancur atau suka hancur tuh karena keseringan dibulak-balik. Oh iya, dari perbumbuan atau ngebumbuin tadi tuh ya teman-teman, bisa cek rasa dulu. Jadi karena ini kentangnya matang, kalau teman-teman berkenan itu bisa cek rasa. Tapi kalau teman-teman merasa kayak kurang yakin, bisa nanti aja cek rasanya. Atau dikira-kira lah. Nah, kalau udah coklat kemasan seperti ini bisa kita balik. Tuh, nggak hancur kan ya teman-teman, walaupun ini 100% kentang. Untuk menggoreng ini juga waktunya nggak lama ya teman-teman, sampai warnanya coklat keemasan aja. Karena kentangnya kan udah matang, paling kita hanya mematangkan telur, terus bawang-bawangan, sama ya sedikit lebih mematangkan lagi kentangnya, karena tadi kentangnya kita goreng setengah matang. Jadi untuk lamanya waktu penggorengan itu bisa dilihat dari warnanya. Nah, kalau misalkan yang 100% kentang ini, otomatis kan beda ya teman-teman, rasanya tuh ya pure kentang gitu. Tapi kalau yang ada tepung-tepungnya itu biasanya tuh agak gimana ya, berat gitu loh, agak kurang gitu. Terus juga ya mungkin ada di beberapa tempat perkedel tuh mahal gitu ya. Ada di beberapa tempat yang perkedel tuh murah, berarti bisa dilihat juga dari bahannya. Mungkin yang mahal itu 100% kentang seperti ini, dan yang lebih murah tuh ada campuran tepungnya. Nah, kalau teman-teman merasa bingung, duh di mana ya tempat yang pengen 100% kentang dan terjamin enak sesuai selera, ya teman-teman buat sendiri aja, simple tahu, bisa dapat banyak lagi. Oke, kalau sudah coklat kemasan seperti ini ya teman-teman, di kedua sisinya bisa kita angkat. Proses penggorengannya tuh nggak terlalu lama teman-teman, sebentar. Nah, ini udah bisa kita angkat ya teman-teman. Pelan-pelan juga. Panas. Oke, bisa kita pinggirkan, kita tiriskan minyaknya, terus kita goreng sisanya yang tadi, yang belum kegoreng. Apinya bisa kita kecilin aja teman-teman, karena minyaknya tadi udah panas kan. Oke, nah telur sisanya biar gak kebuang, ada hacksnya. Bisa ditambahin bumbu, terus jadiin telur barendo deh. Karena minyaknya tadi terlalu panas, jadi baru dicemplungin juga udah coklat ini. Oh iya, tadi aku sempat bilang ya teman-teman, kalau misalkan telur ini nggak mau kebuang gitu ya, mau bazir, bisa jadi tambahan lauk, itu dijadiin telur barendo aja ya.
Telur barendo tuh itu loh kayak telur-telur yang di nasi padang gitu teman-teman, yang ngembang banget. Atau ya telur dadar lah, cuman versi Minangnya gitu, namanya telur barendo. Cuman proses pembuatannya juga beda sih. Nah, untuk garnish tambahannya, aku mau pakai selada ya teman-teman yang sudah dicuci. Biar kelihatan piringnya juga lebih seger gitu. Ops. Nah, ini udah matang teman-teman. Bisa kita susun ya, biar menarik. Nah, ini juga udah matang. Bisa kita angkat. Kebayang banget lembutnya kentang teman-teman. Oke. Perkedelnya udah jadi teman-teman. Nah, ini adalah salah satu hacks perkedel yang mungkin ada beberapa cara masak yang berbeda ya dari teman-teman. Untuk rasanya, teman-teman bisa coba sendiri di rumah apa perbedaannya perkedel yang aku buat barusan sama yang biasanya teman-teman buat. Oh iya, kalau teman-teman ada request mau masak apa, bisa tulis di kolom komentar. Dan juga untuk resep lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi video. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video menarik berikutnya. Bye, selamat mencoba ya di rumah.